Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat terbaik di sisi Allah. Demikian juga barokah dan karomahnya mudah-mudahan senantiasa mengalir kepada kita saja, mulai dunia sampai ke akhirat. Amin. Kepada zaujah beliau mudah-mudahan selalu dalam lindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
يا نور العين حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Apa yang disampaikan Al-Mukarram tadi dianjurkan contoh awal Rasulullah itu menyuruh kita untuk memulai sesuatu itu harus kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Maka dari itu sekarang dalam kitabnya Sirah Asrul, hatta kamu hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin ilmu itu masih ada di kitab, tidak bisa masuk teraplikasi di dalam sini. Kenapa? Tidak bisa. Karena ibarat kalau komputer itu program mau dimasukkan, biar komputernya itu harganya mahal, mereknya luar biasa bagusnya, kalau ada virusnya maka program yang masuk itu pasti rusak. Jangan yang masuk di dalam aja rusak. Dalilnya sudah tahu kita. Di dalam diri manusia ada sebuah kalbu. Kalau itu rusak, rusak semuanya. Kalau itu baik, baik semuanya. Jadi kita sering lupa ilmu itu kita cari yang soheh aja. Dalilnya yang soheh aja. Tapi tempatnya ini nggak soheh, ini bahaya. Maka berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori hatinya. Ini penting. Nah, ilmu tarekat ini tadi itu mengarah kepada pembersihan jiwa, bukan masalah sholat, puasa, zakat, bukan. Tapi ilmu ini, amalan ini menguatkan syariat itu sendiri, bahkan menolong, menyempurnakan, mengamankan, jangan sampai rusak. Ibarat kita bangun gedung, kebanyakan gedungnya bagus, pemeliharaannya yang kurang bagus. Maka dari itu kita periksa, ternyata kita ingat kepada Allah itu kapan? Mungkin waktu sholat, ingat sama Allah. Ya, tapi sebelum sholat, ingat nggak? Ya, lupa. Sholat ingat, habis sholat lupa lagi. Buka Quran, ingat. Sebelum buka Quran, lupa. Habis buka Quran, lupa lagi. Istighosa, ingat. Sebelumnya, sesudahnya. Habis selawatan, ingat. Sebelumnya, la tulhikum amwalikum wala awadikum dan dzikrillah. Dilalaikan oleh harta anak ini dan yang ingat kepada Allah. Kamu termasuk orang yang rugi. Jadi tarekat ini dengan zikir membantu itu. Ulama-ulama dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu aswaja itu mengadakan muktamar, justru warga NU, ulama itu justru beliau itu yang menjaga kemurnian tarekat-tarekat yang ada di Indonesia ini tadi. Namanya tarekat Mutabaroh yang diakui. Ini kiai-kiai NU yang mengadakan. Ya, maka dari itu tuh kalau kiainya itu sudah mengamal wajib kita mengikutinya. Dan itu perintah Allah, bukan perintah kiai. Nah, maka dari itu kita butuh. Ya, dengan ditalkin ini kita sudah melatih diri kita, membiasakan. Nah, maka dari itu kenapa kita kesulitan
Ya, yang setiap Maulid Nabi kita sering mendengar fatwa, saudara-saudara kita harus cinta kepada Allah, harus ridho, harus ikhlas. Kata Gus Dur, turun itu dongeng, bisa menyampaikan, bisa didongengkan, bisa nulis, tapi kita nggak pernah bisa mewujudkan. Kenapa? Kurang apanya? Kenapa ulama jadi berselisih paham? Kenapa ulama bertengkar? Kurang apanya? Kitabnya sama, Qurannya sama, mendebatnya jawabnya Quran hadis, yang didebat juga kabar, yang didebat juga jawabnya Quran hadis, sama. Kenapa? Bukan kurang ilmu. Masa kiai kurang ilmu? Ya, kurang dekat sama Allah. Kuncinya kurang dekat sama Allah. Nah, ulama tasawuf itu umumnya banyak sekali dekat sama Allah. Bukan tidak membahas keilmuan, bukan, tetapi harus tahu. Coba Ustaz sampaikan ayat. Allah berfirman dalam Al-Quran, insyaallah surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayatnya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Insyaallah artinya kurang lebih demikian. Belum tiba waktunyakah orang-orang yang beriman itu untuk serius, untuk bersungguh-sungguh tunduk hatinya berzikir kepada Allah? Dan sedangkan kebenaran sudah diturunkan kepada mereka, kitab-kitab Allah telah diturunkan, zamannya kitab Zabur, zamannya kitab Taurat, zamannya kitab Injil, zamannya kitab Al-Quran untuk kita semua. Al-Quran sudah diturunkan. Belum tibakah waktunya kita untuk serius? Wala yakunu kalladzina utul kitab, kata Allah, jangan kamu seperti orang-orang ahli kitab terdahulu, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, sudah diberi kitab, faqala alaihul amad, mereka diberi waktu yang panjang untuk serius, itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya, sehingga apa? Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi kesat, membatu, maka ujung-ujungnya wa katsirum minhum fasiqun, dan kamu lihat sebagian besar dari mereka menjadi golongan orang-orang yang fasik. Shadaqallahu. Kapan mau serius? Seriusnya mendekatkan ini. Nah, mau serius juga kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa. Makanya metode torekat ini, yang torekat ini umumnya gurunya mesti wali, mursyid kamil mukamil. Gak boleh sembarang, yang sanadnya harus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak semua orang bisa mengajarkannya. Nah ini maka dari itu kalau tidak serius, tengkar terus. Karena keseriusan itu maka tadi diberikan untuk kita serius, maka apa yang kita pakai? Ya zikir ismudat di dalam kalbu itu. Dudukmu, berdirimu terus, lupa ingatkan sampai kita ingat terus menerus. Itu namanya kita sudah mujahadah kepada Allah. Itu para orang-orang alim, orang soleh, para wali lewat situ, nggak bisa kalau nggak lewat situ. Kalau ini dulu memang tidak bisa disampaikan secara umum, nggak bisa. Itu khusus para ulama-ulama, orang-orang yang ingin mencapai peringkat-peringkat wali-wali yang sudah punya persiapan, sudah jadi ulama waktu itu. Makanya sampai sekarang pun banyak sekali
Ini tidak dikeluarkan di umum, cuma yang berani pondok pesantren Sulalaya yang berani. Kita tidak mau karena guru kita mujadid sudah diperbarui, dimudahkan, tidak disulitkan lagi. Kalau dulu itu hanya kiai yang harus belajar, syariatnya harus kuat dulu syaratnya. Ya, ilmunya sudah mumpuni, orangnya juga sudah tobat nasuha. Habis kita begini langsung uzlah 40 hari. Dulu itu kiai-kiai. Ya, makanya tidak umum sifatnya sampai sekarang. Kiai-kiai ini masih memakai persyaratan itu. Makanya banyak yang nggak diterima sampai belajar jilid sampean itu syaratnya sudah kuat, belum kuat nggak boleh. Alim boleh. Bahkan sesudahnya langsung ada ujlah-ujlah yang begitu beratnya sehingga banyak orang mengatakan belajar tasawuf itu berat. Nggak mungkin kita bisa lakukan persyaratan yang berat. Nah kalau kiai zaman dahulu memang baca kitab dulu dan sebagainya, menjelaskannya dulu memang harus begitu. Ya. Nah zaman sekarang kita juga butuh untuk lebih dekat kepada Allah. Makanya guru kita Syekh Ahmad Saudullah Fadajul Arifin radhiyallahu yang ada di Pondok Pesantren Surya Tasikmalaya, panggilannya Abah Anom. Beliau mengajarkan bukan lagi syariatnya harus kuat. Kalau syaratnya harus kuat, kita yang lemah ini sudah nggak bisa belajar. Justru kata pengajar guru kita, justru belajar ini menguatkan syariatnya nanti. Menguatkan syariatnya. Jadi yang harus kuat syariatnya itu bukan kita, gurunya harus kuat syariatnya. Selama ini kita langsung disuruh yang kita yang kuat syariatnya, nggak bisa. Gurunya harus kuat. Kalau gurunya kuat syariatnya, kalau dia belajar torekat yang nanti menuju ke masuk ke alam ilmu tasawuf, insya Allah tidak melemahkan syariatnya karena gurunya syariatnya kuat. Kalau gurunya syariatnya lemah, otomatis mengikuti gurunya. Jadi terbalik. Nah kalau muridnya memang sudah lemah, justru lemah itu nanti akan dengan metode torekat ini tadi nanti bisa menjadi kuat. Contohnya bisa menjadi kuat. Contohnya, maka pertama yang dibenahi dulu, ya, bukan syariatnya dulu. Syariat sudah kita lakukan, mungkin ya syariatnya nggak sempurna, nggak kafah, asal-asalan, ya tuh, nggak kuat. Maka ternyata tidak kuatnya itu dari apa? Ternyata rumah itu pondasinya yang tidak kuat. Jadi yang dikuat itu pondasinya dulu. Pondasi itu apa? Imannya dulu sama tauhidnya. Ibarat kita bangun rumah, ya pondasinya dulu yang dikuatin, ya. Bukan rumahnya. Ini rumahnya bagus, pondasinya kurang kuat. Kalau tidak ada angin nggak apa-apa. Ada angin roboh. Heran lu kok belum padahal bagus ya. Apalagi dibangun tingkat 2 dari syariat ke torekat tingkat 2. Pondasinya tekun, nggak bisa. Apalagi masuk hakikat tambah lah. Jadi di torekat itu mulainya dari mana? Bukan dari syariatnya dulu, tapi dari hakikatnya dulu. Hakikatnya itu pondasinya kuat. Makanya imannya dulu. Jadi dulu iman akum bikasolati qawlillah. Utuhkan dulu imannya ini yang kuat. Tadi setelah diberikan, jadi terus tauhidnya juga dibersihkan. Ini 2 dulu. Makanya tadi diberikan kepada sampean, kalau ini 2 tidak dikuati, bahaya. Contohnya di surat Al-Anfal disebutkan Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang beriman. Nah kalau sudah kuat imannya, utuhkan imannya kuat, itu disebut nama Allah aja sudah nyambung, udah getar. Ada getaran gitu, ada kayak panggilan dari Tuhan untuk dekat kepada Allah. Ada pengajian, cepat, ada azan, langsung ke masjid. Getarannya kuat. Ini kalau kita mau meriksa imannya lemah ini gampang. Ada azan, cepat sholat enggak? Apalagi mengaji, kalau enggak itu enggak kuat itu berarti. Gampang kalau ngetes itu. Ada pengajian, waduh, kepingin cepat-cepat mendengarkan. Kalau enggak ada, ya itu berarti dia ada getarannya. Gampang ngetesnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita ada suara adzan itu kalau tidak ada getarannya itu lemah.
Nah kita kadang-kadang sekarang gini, ada nyanyian dangdut, ada getarannya, langsung ikut getar-getar ikut. Jadi kalau sampai memeriksa gampang, ada nggak getarannya? Kalau males apa nanti aja, nah itu berarti lemah. Nah ini butuh diperkuat. Nama perkuatnya nggak dihimbau lagi, saudara-saudara harus kuat iman. Wah sudah dari dulu itu himbauan. Tapi sekarang dikasih cara, ada janji Allah dan Rasulnya, jadi utuhkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Sekaligus maintenance-nya dijaga. Tiap-tiap sholat kita lakukan gitu, termasuk menjaganya jangan sampai turun naik kan gitu. Nah, karena kalau tanpa iman itu tidak ada kekuatannya sama sekali, dan Allah tidak berpaling. Bisa nggak bisa kok disuruh. Yang dianjurkan carilah jalan yang dekat dulu sama Allah. Kenal dulu, kalau nggak kenal cari orang yang kenal, dari wasilah supaya dikenalkan, baru berproses cinta itu. Kalau enggak sampai kalau akhirnya orang Islam ini banyak yang merasa berat, agama ini berat, ilmu apa ini berat, selalu mengatakan berat. Ya Rasulullah kok banyak sekali sih yang harus kita lakukan, berat. Ya Rasulullah adakah jalan yang mudah sekali? Karena ini banyak sekali yang mudah. Saya diberikan apa sesuatu yang bisa saya melaksanakan itu semua. Kata Rasulullah, tutup mulutmu dengan banyak, basahkan lidahmu dengan banyak berzikir kepada Allah. Secara syariat, tapi kalau ini terus zikir gak kuat. Ada hasilnya memang, menutup, jangan sampai kita marah, jangan sampai gibah, jangan sampai mengumpat, sudah untung hasilnya, tapi dendam dengkinya masih ada di dalam, belum hilang. Sewaktu-waktu lepas dia. Karena ini masih tidak jinak, ini di dalam ibarat binatang liar. Binatang liar. Jadi kalau ini mulut kita tidak diem, tidak ditutup dengan zikir, sekali-kali lepas keluar dia. Nah, maka ditambah dengan zikir toreka, zikir yang di dalam ini, untuk melunakkan, untuk membersihkan sifat-sifat kebinatangan kita ini. Yang istilah sekarang itu mulutmu ada harimau. Nah dengan zikir yang di dalam ini bersih, jinak. Dibuka mulut kita nggak apa-apa, karena keluarnya jinak, sudah bagus, sudah bersih. Jadi harus dua. Kalau yang di luarnya subhanallah, tidak kuat. Yang di dalam ini masih banyak binatang-binatang ternak, karena ini belum jinak. Kalau ini lepas dikit keluar dia, langsung mesuk. Bukan keluarnya subhanallah lagi. Nah makanya untuk lebih memperkuat ininya, nah tadi kita sudah diberikan, tidak main-main. Dan semua itu sifat-sifat buruk kita itu menghancurkan ibadah kita. Maka dari itu kita berikan ini bukan main-main ya, jadi sesuatu yang kita berikan untuk menyelamatkan, untuk menjernihkan ibadah kita yang sudah kita harapkan, bisa diharapkan di sana. Jangan sampai kita bangkrut langsung. Catatannya, karena ada contohnya, ada riwayatnya. Jadi malaikat yang mencatat kita ini, malaikat aja itu tahu zahirnya aja, catat sampai amalnya banyak, pasti masuk surga ya. Sampaikan kepada Allah, ya Allah ini ahli surga, karena saya tulis amal-amal kebajikannya banyak, ibadahnya banyak. Kata Allah, coba lihat hatinya, karena aku melihat apa yang ada di hatinya. Dilihat di situ, nggak ada ismuzatnya di sini, nggak ada zikirnya di sini, pasti isinya riya, habis itu. Salah satunya lagi sampaikan, ini malaikat mencatat lagi, ini orang ini dosanya banyak, pokoknya ini ibadahnya tidak karuan, tidak karuan. Sampaikan kalau ini ahli neraka. Malaikat aja nggak tahu apa yang di dalam diri kita. Kata Allah, buka hatinya, aku melihatnya, bukan lihat zahirnya. Dia buka, ada ismuzat di dalamnya, zikir yang ditanamkan tadi. Ternyata kalau dengan zikir itu hapus, karena zikir itu menghapus semua kesalahan kita. Seperti yang dikatakan darinya, barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, 4.000 dosa besar diharamkan oleh Allah, dihapus oleh Allah. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam. Bayangkan.
Jadi sampai tadi ditalkin sudah mendapatkan itu. Kalau sampai terancam karena tadi sudah menyebutkan la ilaha illallah 4.000 sama sudah dosa besar dihapus 3 kali sudah 12.000. Kalau kita memang banyak kesalahan diancam, kalau saat ini kita meninggal dengan ditalkin tadi sudah diharamkan api neraka jahanam. Makanya ulama-ulama tasawuf itu luar biasanya karena dia mengawalkannya itu sesuatu yang luar biasa. Ringan diucapkan, berat ditimbangannya. Jangan terbalik, kita banyak wirid-wirid tapi timbangannya ringan gitu. Ya. Nah, maka kita kembali lagi, malah kurang jelas lagi, ya toh. Ada satu orang datang kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ini ahli surga. Sahabatnya duduk bingung. Ahli surga, gak tahu melok perang, gak tahu kumpul-kumpul, kok ahli surga? Apa amalannya? Ya, besok datang lagi. Bisa Rasulullah ngomong lagi, ini ahli surga. Sahabat ini bengong-bengong, kita yang ikut perang ini belum dikatakan ahli surga, ini kok nggak perang, nggak apa kelebihannya? Mau tanya Rasulullah sungkan. Akhirnya minta izin, dia mau nginep di rumah orang ini, ya tahu. Mau tahu amalan apa dia tahajud yang enggak, apa bacaannya, gitu. Ternyata tidur terus orangnya. Padahal saya ini bangun malam ini enggak tidur lama di surga. Di mana kelebihan? 3 hari sudah habis masa tamu kan umumnya 3 hari. Akhirnya penasaran, siapa ini amalannya apa? Kok tidak saya lihat satu pun tambahannya biasa aja. Akhirnya dia mengatakan, ada satu amalan saya sederhana aja. Ya toh, setiap orang yang berhubungan dengan saya, entah itu mitra kerja, entah itu teman sejawat, entah apa saja, di lapangan setiap hari kita bertemu, di mana ada kesalahannya, ya toh, saya nggak mau masukkan ke dalam hati, saya maafkan. Saya itu yakin bahwa kita bisa menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Jadi dengan kolbun salim, dengan hati yang bersih. Nah, dengan berzikir kepada Allah dengan bersih, semuanya hati menjadi damai, dengki, bahil, ujub itu hilang semuanya. Ya toh? Nah, makanya Allah sampai mengatakan berbahagialah orang yang bersih hatinya, celaka orang yang mengurungkan hatinya. Ternyata bukan hasilnya, kenapa? Meninggal aja itu senjatanya. Harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong kepada kamu. Cuma ini qalbun salim, hati yang bersih. Karena hati ini menjadi patokan. Kalau ibadahmu sebanyak apapun, kalau ini kotor habis. Contohnya ada, sudah sering disampaikan, ibu-ibu dengar ya contohnya ya. Ada seorang perempuan itu malam itu tahajud, wirid sampai subuh sampai isyraq. Siangnya puasa, kurang apa itu? Datang kepada Rasulullah, muntah dia keluar tangan-tangan manusia. Dia sering gibah, dia sering melecehkan orang. Habis Pak. Nah ini pentingnya, jangan sampai kita juga sudah melakukan semuanya merasa catatannya ahli surga, merasa dekat sama Allah padahal jauh, merasa sudah diterima padahal tidak diterima. Maka ini yang jadi masalah yang kita mau berikan. Cuma zikir yang kita berikan tadi. Nah, maka dari itu kita teruskan di surat Al-Anfal tadi, ya, orang yang sudah imannya sudah bagus, disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya, ilmunya tambah, imannya tambah. Nah kalau tidak, banyak orang menuntut ilmunya tambah, imannya enggak. Soheh juga yang dipelajari Quran dan hadis, tapi imannya nggak nambah. Jadi ulama juga, ulama apa? Ulama nggak ketahuan karena yang disampaikan soheh, orangnya nggak soheh. Nah ini yang bahaya. Dan kita melihat nggak tahu, nggak nututi kita karena yang disampaikan soheh semua. Nah makanya banyak sampai katut, ya toh, ujung-ujungnya masih penjara nanti, ujung-ujungnya jadi teroris karena kita nggak tahu. Kan gitu ya. Nah maka dari itu disampaikan ayat bertambah iman itu otomatis. Jadi ilmu mudah diserap.
Kalau sudah iman itu terjaga dengan baik, nah baru dia bisa melaksanakan perintah yang dua ini. Ini tidak gampang, ini dua ini. Apa dua ini yang diminta sama Allah? Tidak banyak Allah minta. Hablum minallah, hablum minallah itu mendirikan sholat. Sholat ada dua, yaitu sholat yang ditentukan waktunya, ada sholat wusta, yaitu sholat yang dawam, ada dua sholat itu. Nah, sholat dikit kita ini dipakai sholat yang pada waktunya harus, sholat wustonya juga dalam keadaan duduk berdiri di belakang itu kita pakai itu juga alatnya. Nah, terus hablullah, oke. Terus hablum minannas, hablum minannas apa? Hablum minannas itu membelanjakan sebagian harta kita. Infak, sedekah, zakat, cuma dua. Kalau itu tidak sampai lakukan dua, kamu akan dihinakan atau dimanapun kamu berada, kecuali dua itu. Dan kamu termasuk pembohong agama. Nah, ini kita memperbaiki dengan bantuan zikir ini. Cuma dua, itulah orang-orang yang benar-benar beriman yang dapat petunjuk kata Allah. Dan orang itu akan diberikan derajat yang tinggi dengan pahala yang besar, yaitu rizqun karim kata Allah. Cuma dua yang diminta sama Allah, tidak banyak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nah inilah jangan sampai ibadah-ibadah kita itu rusak. Saya merujuk kepada kitab Imam Ghazali yang terakhir. Yang terakhir itu menyampaikan kepada muridnya, sebelumnya dia juga menyampaikan, itu kitabnya ada saya bawa tadi, tipis, Melawan Kesesatan. Beliau itu merasa sesat, bayangkan. Umur 36 tahun sudah jadi profesor di Irak sana, jadi guru besar. Dia akan jadi profesor, gak senang sama dia, stres itu, sakit. Cuma masalahnya dia tidak bisa connect kepada Tuhan, sulit untuk connect. Waktu sholat aja dia nggak bisa connect, kesulitan, stres. Panggil dokter, dibuka lagi kitab-kitabnya tadi dipelajari, nggak bisa. Sekelas itu, padahal dia tuh nyantri mulai umur 7 tahun, nggak pernah main layang-layangan, nggak pernah badminton, nggak pernah main-main bola, full belajar, miring gitu. Ternyata dicari kurangnya apa? Ternyata kurangnya yang sampaikan tadi. Akhirnya dia mencari guru. Ya, nggak bisa lagi, gurunya harus guru ilmu tasawuf, baru bisa. Dicari, ketemulah gurunya, ditanyakan, ini saya kok begini? Padahal semua ilmu sudah saya amalkan, tapi tidak dapat apa-apa saya. Ya. Sohe apa enggak? Kata gurunya sohe. Tuh, jadi apa yang masalahnya? Tempatnya ilmu yang gak soleh. Jadi di tarekat itu gak ada pengetahuan yang dibenahi, cuma hatinya toh dibersihkan. Gak ada tambahan apa-apa. Saya belajar di guru saya itu, saya datang kepada guru, kamu kesini mau belajar apa? Saya bilang, saya mau belajar benar, Bang. Loh, kenapa nggak belajar agama? Saya sudah beragama, saya sudah sholat, teman-teman saya sholat, tapi saya nggak benar-benar. Jadi saya datangi belajar benar. Bagaimana supaya benar? Ini sudah sholat, sudah saja kok nggak benar-benar. Nah, jadi belajar benar itu tergantung daripada hati. Kalau sudah hatinya bersih, baru benar. Kalau enggak, yang benar tuh dirusak sama hati yang kotor. Baru saya ditakin seperti sampai tadi, dikit. Baru merasakan hasil daripada apa yang saya lakukan tadi. Nah ini nggak benar-benar. Kenapa? Ada masalahnya itu tadi. Ininya kotor. Sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hati kamu, kata Allah. Nah inilah ya, dan hasilnya nanti, yaitu dari zikir ini saya akan terangkan hasilnya ya. Ini perhatikan, dan ini hampir orang mengkaji puluh-puluh tahun, satu pun itu sulit didapatkan untuk diwujudkan, untuk dirasakan. Hari ini, malam ini, insya Allah sampai nggak tanya lagi.
baik sama kiai, baik sama siapa tanya. Karena satu pengetahuan yang saya amalkan ini sudah bisa mengambil semua itu tadi. Asal diamalkan dengan baik ya. Mari kita ungkap ya, dengarkan baik-baik. Pertama, siapa yang nggak kepingin tentrem? Mau yang kaya ke, yang miskin ke, yang gitu ya. Kenapa kita sering nggak bertengkar, baik di rumah dengan istri, dengan anak, dengan tetangga? Karena ini nggak tentrem hati kita. Kalau tentrem, insya Allah. Ya, nah padahal tentrem itu cuma kita sudah ketahui, semua sudah tahu. Ala bidzikratan mainul qulub, dengan berzikir hati mencari tenang. Kenapa kita zikir kok nggak tentrem? Kan nggak cocok. Yang salah apa dalilnya? Apa Allah apa kita? Nggak mungkin, pasti kita. Nah kenapa? Karena anjurannya untuk belajar zikir yang muhakkikin itu harus ada gurunya, ada perintahnya, ada dalilnya. Fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan, gurui kepada ahli zikir. Sementara kita itu asal-asalan. Jadi ada yang nuntun rohani kita. Bahkan ulama tasawuf mengatakan, barang siapa berzikir ilmu tasawuf tambah guru sama dia berguru dengan setan. Ini penting sekali. Dan ada target makom-makom sampai mutmainnah. Tidak hanya berzikir seperti biasa kita. Jadi ada target sampai mutmainnah, sampai rodiyah dan selanjutnya. Jadi ada makom-makom yang kita kejar. Nah, pertama kita butuh tentrem. Kalau sudah gak tentrem, udah gak bisa. Kedua, sholat. Nah ini penting ibu-ibu ya, dengarkan. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Nah kita terpancing dengan kata kalimat khusyuk tadi. Jadi kita sholat itu kita khusyuk-khusyukkan. Kita nggak bisa, dikhusyuk-khusyukkan, nggak bisa. Ada lagi yang mengatakan harus mengerti artinya. Nggak ada perintahnya mengerti artinya, nggak ada. Kalau kiai kemungkinan bisa, karena mulai 7 tahun ya. Udah ngaji, udah baca kitab, sudah jadi kiai, jadi ustaz tiap hari buka kitab, ya insya Allah bisa. Tapi kalau merujuk kepada Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ulama besar juga, tanpa ditalqin juga gak mampu menyelesaikan khusyuk sepenuhnya. Ini contohnya kiai tadi, ulama tasawuf tadi, Imam Al-Ghazali yang menunjukkan kita. Nah maka dari itu perlu sekali orang yang berguru itu harus ada gurunya yang seperti dikatakan mursyid kamil mukamil. Nah anaknya saya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita belajar zikir-zikir biasa, nggak sampai ke Rasulullah. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nah sekarang saya mau tanya ibu, karena selalu orang itu berusaha khusyuk. Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Bisa enggak? Santai aja biar ketemu masalahnya. Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Enggak bisa. Jadi yang dicari khusyuknya apa tentramnya? Ya tanya ya. Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentram? Enggak bisa. Jadi yang dicari khusyuknya apa tentremnya? Dulu yang dicari kan khusyuknya, ternyata keliru ya. Dicari tentremnya. Kalau sudah tentremnya dicari, pakai apa yang ditentrem itu? Ada dasarnya, ada ajarannya. Ala bidzikratan minul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tentrem, ketemu. Makanya panggilan sholat itu wa aqimus sholat li dzikri, suruh zikir. Sholat itu bukan suruh khusyuk. Dirikan sholat untuk zikir, untuk ingat ya. Nah namanya tentrem itu ingat kepada Allah, itu khusyuk. Kalau lupa kepada Allah itu enggak khusyuk. Jadi Allahu Akbar sampai sudah ditanpa aja zikir. Karena dibiasakan masuk ke dalam darah daging kita, nanti jadi otomatis Allahu Akbar. Zikir, disuruh zikir sampai cari khusyuk, ngapain? Khusyuk itu hasilnya. Kalau saya beri contoh, ibarat sampai kepingin manis, ya makan gula, nanti manisnya kantut ya. Lah kepingin manis, dah makan gula mana bisa?
pedes, jangan dicari pedesnya, cari lombok. Kalau makan lombok pedesnya ikut. Ini sampai saya pedes tapi tidak makan lombok, kenceng gitu namanya. Ya, jadi tidak usah dicari rasanya, itu rasa hasilnya. Nah kita cari hasilnya nggak bisa. Seperti kita yang ngasih hasilnya manis tapi tidak makan gula, dari mana? Saya ungkap ini supaya kita tahu, oh prosesnya itu ada. Ibarat orang sakit tuh, oh sini cekot-cekot di balsemi, hilang, balsemnya hilang, cekot-cekot lagi. Dicari sumbernya dari mana ini penyakitnya. Kalau sudah ketemu lagi, insya Allah tak ubat lagi. Seperti itu. Kita langsung ke masalahnya aja. Ya. Nah jadi sudah ketemu ya, sholat Allahu Akbar, zikir. Nah latihannya di luar sholat, terus meneruskan tadi zikir. Kalau di tempat ramai kita berhubungan dengan manusia, tapi kena terlatih ingatan kita tidak terhalangi ingat kepada Allah. Itu di tempat ramai, di tempat aktivitas kita. Seperti dari dalam Quran, laki-laki yang tidak dilalaikan ingatannya kepada Allah oleh jual beli. Tidak dilalaikan jual belinya ingat kepada Allah. Mau rugi kayak mau untung, tidak dilalaikan untuk mendirikan sholat juga, tapi dia ingat kepada tidak dia, ya, tidak sahur. Selama ini sholat juga tapi sahur. Tidak dilalaikan membelanjakan sebagian hartanya. Orang membelanjakan sama membelanjakan tapi dia. Tapi kalau sudah ditalkin, insya Allah tidak dilalaikan dia membelanjakan hartanya, tapi karena Allah, karena di dalamnya selalu menyebut kalimat itu. Kalau enggak, pasti nafsu yang keluar, mesti dia. Itu para wali-wali, orang-orang soleh di wacana, enggak ada jalannya lagi. Nah, jadi sholat ya, jadi jangan lagi didebatkan sholat itu, sudah dicikir. Mau cari apa? Mau orang katakan harus ngerti artinya. Aduh, di Arab itu orang ngerti artinya banyak enggak usul. Cuma perintahnya zikir ya zikir sudah, tapi zikir yang mana kan begitu ya? Zikir yang membersihkan hati, bukan zikir yang lain. Zikir yang banyak zikir, tapi zikir yang membersihkan hati. Ya, tadi yang sudah diajarkan. Nah sekarang sudah 2, 3. Ya, sampai kan kepingin rezeki barokah. Siapa yang nggak ingin rezeki barokah? Orang mencari rezeki itu masya Allah datang ke kiai pasti. Pak Kiai, saya butuh tambah rezeki saya bisa zakat, bisa ini, bisa masjid ya gitu ya. Jadi, padahal keliru. Apalagi ada kiai mengatakan saudara-saudara orang Islam harus kaya supaya bisa bangun masjid, supaya bisa zakat. Kalau enggak dari mana? Keliru. Kalau orang-orang itu didoakan kuat iman tauhidnya yang menuju takwa, itu sudah berkaitan dengan rezeki. Kalau sudah tahu segala kesulitan di jalan keluar oleh Allah, ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya kamu tidak tahu. Disertai dengan takwa Pak, dengan iman, pasti rezekinya itu barokah. Dibuat infak sedekah pasti. Tapi kalau dijualkan kaya tok, kaya diberi mistan kaya tok, kaya imannya nggak terbina, tahunnya nggak terbina, pasti uangnya dibuat maksiat. Oh Ustaz, kadang-kadang bangun masjid juga pasti dia. Loh contohnya ada, sampai sudah kenal di cerita itu, tapi banyak nggak berani menyampaikan itu. Sahabat itu kurang apa? Miskinnya. Didoakan Nabi itu kaya raya, dikasih modal sama Nabi. Ya toh? Sudah tahu kan ceritanya? Dikasih modal sama Nabi. Barang Nabi, wis kamu begini aja lebih baik. Sinda ya Rasulullah, saya juga kepingin di masjid biar lama-lama bikin ada yang nagih. Ya, kasih modal kambing. Jangankan bayar zakatnya, ke masjidnya aja enggak. Mau diulangi lagi itu. Datang ke kiai minta itu. Orang-orang yang bisa bersedekah itu bukan dari kayanya, bukan. Dari iman tauhidnya itu membuat dia bisa sedekah. Seperti zaman dahulu yang kaya zaman Rasulullah itu tidak terhalangi dia beribadah, tidak terhalangi berjihad di jalan Allah. Yang miskin juga tidak terhalangi karena iman, bukan karena fasilitasnya, bukan.
Kalau kita itu, kalau nggak ada nggak bisa, apalagi saya miskin, yang kaya juga, wah saya repot nih kalau banyak urusan. Sama-sama nggak bisa. Alasannya semua urusan dunia. Nah, padahal ini dari iman. Nah, saya menyampaikan dari salah satu tadi Ustadz ceritanya, bagaimana kalau orang kaya sering datang ke kiai, jangan minta ditambah rezekinya, jangan. Keliru. Ya. Kalau orang kaya datang ke kiai minta wirid supaya tambah usahanya, supaya maju tambah kaya, keliru. Ya toh. Sama Allah dikatakan tomah nanti. Udah banyak dia masih minta tomah yang tambah dikit itu. Tapi minta, ya Allah ya Rabbi, aku minta yang kau berikan yang sebanyak ini, mudahkanlah aku membelanjakan sebagian hartaku, mensedekahkan, menzakatkan. Itu yang diminta. Karena kesulitan kita membelanjakan itu, mensedekahkannya sulit. Minta itu. Dan kalau kamu membelanjakannya sama Allah, ada janji Allah, langsung ditambah sama Allah 1 kali 7 kali 100. Gak pakai minta. Jadi kita minta, bagaimana ya Allah hartaku ini supaya aku bisa membelanjakan sebagian hartaku itu soheh, termasuk steril. Ini sudah banyak masih minta aja, taubat kamu kata Allah, serakah kamu, tak kasih gunung emas 1 nggak bisa berhenti, minta 2 minta 3, nanti tanah dimasukkan mulutmu itu mati dong baru selesai. Kan kita sering keliru toh. Kalau yang miskin masih pantas Pak. Tapi si miskin jangan bingung juga. Ustaz, saya kan kepingin orang bisa jakat, saya nggak bisa. Enak kamu terima jakat daripada bingung-bingung mau jakat kok tambah bingung. Ya tambah enak kamu. Nggak kamu bingung-bingung. Nanti dikasih seperti salapan malah nggak bisa. Zaman jakat nggak bayar jakat enak, nggak naik haji ya nggak masalah, nggak dituntut apa-apa kan enak ya. Dan tetangganya kelaparan kamu tidak berdosa, justru kamu lapar tetangganya berdosa. Kurang apa enaknya? Kok maksa-maksa cari yang sulit? Karena nggak punya pengetahuan yang hakiki ini, jadi yang kaya bengok, yang miskin bengok. Masya Allah. Nah ini kita menyampaikan supaya kita ini yang miskin sama kaya juga seperti sahabat dulu, yang miskin tidak ada menghalangi untuk berjuang kepada Allah, yang kaya juga enggak, makanya lapang dan sempit. Ini lapang aja nggak bisa, apalagi sempit. Ini tarekat ini membantu itu. Masya Allah. Ya, gunung didaki nyari rezeki ya, laut diseberangi, kepingin nyari sak banyak-banyaknya. Kalau perlu iwannya ini dipertaruhkan, ya berani mati kita kalau masa rezeki. Ayo sampai lahannya diganggu sini, tarok sampai. Berani mati, ya. Ada jualan sampai di pasar laris, tak tahu sepi, ada saingan. Cari gasnya laris, jadi pantesan. Nggak tahunya ada yang lebih murah lagi. Awas ya, santet lagi. Ini apa orang Islam nyembah Allah? Nyembah Allah menyelesaikan masalah. Yang menuhankan hawa nafsunya, memakai iblis. Kalau sudah bertorekat menyebut Allah terus, ibadahnya Allah, kerjanya Allah, di pasar Allah sama, bukan nafsu lagi. Ini nyembah Allahnya Allah, sholatnya di pasar dilaknat jadi setan yang dipakai. Makanya sampai Allah mengatakan paling banyak setan di pasar. Yang sholat juga bisa jadi setan masalah ini. Tapi kalau sudah ada pengamannya, ya di mana saja kamu berada, di situ ada aku kata Allah. Baru bisa kalau sudah bertorekat itu, baru kuat. Nah, laut diserbahi. Nah, di lapangan ini banyak saingan, banyak tantangan, banyak gangguan ya. Kadang-kadang itu, aduh sakitnya hati ini kalau kita nggak dapat uang 1 hari itu sudah banyak. Jangan sampai yang tiap hari dapat uang sedikit, yang sudah punya uang banyak triliunan itu, kalau itu seminggu nggak dapat uangnya itu nggak berkembang, pusing sudah. Padahal uangnya sudah triliunan, apalagi sampai nggak punya.
yang punyanya fungsi. Laut diseberangi, kalau perlu, ini bahaya, imannya dijual. Nah, pemilu tuh banyak iman dijual, hati-hati ya. Hati-hati, karena ini rezeki, padahal rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Makanya kalau sudah ditentukan itu sampai enak, nggak bingung-bingung. Lah, apa saya harus ngiri kepada orang yang diberi? Kenapa saya harus mengambil harta orang? Saya sudah ditentukan, cuma sama nggak paham. Kalau sudah dari Allah tuh, kalau sudah itu dari Allah, biar sedikit kendalanya pasti cukup, nggak mungkin enggak. Asal nggak dibuat apa? Asal nggak dibuat disalahgunakan, yang nggak cukup disalahgunakan. Saya beri contoh ya, sampai kalau anaknya mondok di mana gitu, mesti dihitung ya. Itu makannya berapa, semua berapa ya? Oh pas sudah, tambah sedikit. Dihitung kan? Atau sekolah di Jogja, dihitung itu. Pasti itu cukup, nggak mungkin kalau kurang cari sendiri, nggak mungkin ya. Oh ya sudah, ini buat jajan ini cukup ya, bulan cukup, 3 bulan baru cukup. Tahu-tahu datang, Pak nggak cukup Pak. Tuh kok nggak cukup, sudah dihitung. Iya karena saya melenceng ke sana ke sini, teman-teman makan-makan, ya salahnya sendiri. Allah saja itu, apalagi Allah masa nggak ngitung jadikan ente sini. Kalau nggak dihitung sama nggak setua ini mati semua bayi sudah mati semua. Banyak orang saya nggak cukup sudah setua ini. Itu kalau nggak dihitung nggak sampai tua sampai. Karena kita ini yang diberi itu yang kebutuhan kita, bukan keinginan kita yang dicukur sama Allah. Makanya kita kurang karena kebutuhan itu dipakai keinginan. Nah itu yang habis itu. Ya toh, orang paling melarat di pinggir gunung aja bisa hidup karena dia kebutuhan. Kebetulan keinginannya nggak bisa karena dia di gunung, nah itu selamat dia. Sampai di kota, nah itu banyak pengaruhnya, caranya gitu ya. Maka ke gunung lagi aja. Nah bagaimana caranya? Ada yang katanya baca Al-Waqiah, ya toh? Kan gitu ya, gak apa-apa, bagus juga. Baca Yasin, baca ini, wirid ini, gak apa-apa. Yang bisa ngaji, yang gak bisa ngaji mau baca apa? Kasihan kan? Saya lihat di pasar-pasar itu, orang baca Al-Waqiah. Belum pasar udah baca. Ini baca semua itu. Gak masalah. Padahal dalilnya ini gampang ya, saya sampaikan ya. Di surat Al-Jumu'ah itu disampaikan setelah kamu sholat subuh lah misalnya, tapi itu bertebarlah di muka bumi cari karunia Allah. Ya, suruh kerja. Ya memang di lapangan banyak saingan, banyak gangguan, di kantor juga banyak bajingan. Itu sudah di mana-mana ada itu. Tapi mengatasinya bagaimana? Ya jangan ngawur. Sampai tadi dizalimi, ya itu misalnya, wah sampai dizalimi, biar aja. Selesaikan dengan cara yang tidak zalim. Nah kita kelirunya ada pengertiannya, kalau dizalimi Allah tidak menolong orang yang zalim, pasti sampai ditolong. Itu harus itu dulu dipegang. Jangan sampai dizalimi, loh saya kok kena dizalimi. Tidak bisa kalau sampai sampean itu dizalimi, sampean sabar, pasti sampai ditolong sama Allah. Cuma kita keliru, balasnya juga dengan zalim juga. Akhirnya dua-dua dan tolong sama-sama bangkrutnya. Tak santet nanti, kami tak santet juga sudah. Sama-sama setannya, sama dibuang dua-dua. Kita sabar, cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa kata Allah? Setelah kamu sholat bertebarlah di muka bumi, cari keluar. Cuma zikir, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ingat kepada Allah supaya kamu beruntung. Itu yang ngomong Allah. Cuma suruh zikir. Enak kan? Zikir yang mana? Yang zikir yang tadi juga dipakai. Enak kan? Jangan bingung. Apalagi nggak sempat baca Al-Waqiah, nggak sempat sibuk, udah zikir aja. Dan zikirnya sudah bukan itu yang dapat tadi, tentram dapat, sholat khusyuknya dapat. Nah, sekarang rezekinya, barokahnya dapat. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ini sampai nggak keluar dari rumah pasti keliru terus. Ingat untungnya aja sebanyak-banyaknya. Nanti kalau untung ini, ayo pasti gitu itu. Kalau nggak punya gitu, nanti untungnya ini begini. Itu dibaca dalilnya, ibarat sampai diberi senjata Quran, tapi sampai nggak tahu caranya memakainya. Qurannya ada, makanya kata ibarat diberi senjata, apa caranya ini nggak tahu.
Makanya fas'alu ala, tanyakan kepada ahli zikir. Ahli zikir orang yang dekat kepada Allah. Baru itu diajari cara-cara yang paling sulit pun sama Allah dimudahkan. Cuma zikir. Ya, oke ya. Ini ingat, jadi ibu keluar dari rumah, jangan lupa zikirnya itu tadi. Yang di kantor, kalau sudah zikir, yang ngatur rezeki itu Allah. Apalagi kamu sudah bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru. Tidak ada yang di langit memberi mudarat kepada engkau kecuali izinku, karena kamu bersama aku. Kalau sudah enggak bersama Allah, habis kamu. Bukan kamu yang bikin, bukan kamu yang dizalimi, pasti kamu yang zalimi malah. Terbalik malah. Nah, ya berapa tadi? Tentram, sholat khusyuk, terus rezeki ya. Sekarang sabar. Ya, watawa sobil haq, watawa, ini sabarnya yang sulit. Mintalah dengan sholat dan sabar. Sabarnya yang sulit, sholatnya gampang. Kenapa sulit? Sampai ibu-ibu, bapak-bapak sabar, gak bisa. Karena sabarnya itu dipaksa, nggak pakai pengetahuan. Saya sabar. Ya sekali, 2 kali, tak kuat. Sampai keluar dalil sendiri, Pak Kiai sabar kan ada batasnya Kiai. Bikin dalil sampai. Kenapa? Ternyata sabar itu harus dimulai dengan zikir. Allah beserta orang yang sabar. Berserta Allah dulu, tenang dulu, baru bisa sabar. Kalau nggak tenang, gimana? Kalau nggak tenang bisa sabar? Nggak bisa. Tenang dulu, tenang dulu, baru dengan dekatnya kepada Allah. Nanti sifat Allah yang as-sabru itu membias. Karena Allah memerintahkan bersifatlah dengan sifat Allah. Salah satu sifat Allah itu as-sabru. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warubitu. Itu kita pertahankan terus kesabaran, karena kesabaran satu orang sabar bisa mengalahkan 20 orang yang tidak sabar. Itu kekuatannya dari situ. Aku berserta orang sabar sampai langsung didampingi Allah. Kalau sendirian sampai didampingi nafsu iblis yang nggak bisa. Jadi zikir lagi itu baru bisa. Sabar ya. Sekarang syukur. Saya mau tahu sampai bersyukur kayak apa? Alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Kita kasih ilustrasi Bu ya. Sampean biasa kasih belanja 5 juta sama suaminya tiap bulan. Karena sudah 10 tahun ya biasa aja. Pak, taruh aja sana Pak. Jasa 5 juta. Tahu-tahu dikasih 25 juta sampean. Langsung berubah. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, pasti Masya Allah, Alhamdulillah. Taruh lemari. Nah dihitung sudah, ini besok beli ini. Wah, Alhamdulillah. Tahu-tahu pagi dicuri orang. Masih ada sisanya 25, tinggal 5 juta, tapi sang tetap ngomel. Bisa sampai ngomong Alhamdulillah. Meso ya. Meso gak bisa. Sampean lagi jengkel, lagi mangkel, tadi jengkelkan suami, anak apa ya, bisa ngomong Alhamdulillah? Gak bisa. Tapi dengan zikir ini dan gitu ya, insya Allah. Karena tanda-tanda syukur itu dari zikir. Dalilnya nih dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Ketika orang itu berzikir kepadaku, hakikatnya dia telah bersyukur kepadaku. Ketika orang itu lupa kepadaku, orang itu kufur nikmat kepadaku. Ida Jakartani. Kalau kamu bersyukur tandanya zikir. Ya itu. Tandanya itu kamu zikir enggak ya enggak syukur kan? Gampang. Bukan Alhamdulillah. Karena yang harus disyukuri itu kadang-kadang kita banyak masih diberikan kepada kita, sedikit aja hilang, hampir semuanya nggak ada seakan-akan. Makanya harus tetap bersyukur, karena banyak uangnya hilang, napasnya masih ada, nggak ada, syukur masih, matanya masih ada, tenaganya masih ada, punya toko masih ada, misalnya tabungannya hilang sebagian, langsung nggak bersyukur.
Harus bersyukur karena pasti ada hal yang pasti kamu harus syukuri. Nah, bagusnya kalau kita bersyukur itu ditambah nikmatnya. Jadi kalau mau tambah nikmat, syukurnya itu ditambah zikirnya sebanyak-banyak, supaya kalau nikmat sebagian itu hilang karena banyak nggak terasa. Tambahan punya nikmat 100%, hilang 10%, nggak terasa. Ini nikmatnya punya cuma 10%, hilang 10%, habis. Jadi stres sampai. Ya, makanya disuruh sebanyak-banyak zikir supaya nikmatnya nambah terus. Ibaratnya saya punya AC ya, punya AC kalau nggak nyambung sama energi listrik bisa nggak dihidupkan? Ini anggap aja hati ini AC ini nggak nyambung sama Allah, nggak bisa disetel. Nyetelnya kan kurang dingin, ya tambah zikirnya dia tambah dingin, kurang lagi tambah zikirnya supaya tambah dingin gitu. Tapi nggak nyambung ke listrik, mau ditambah apanya? Hidup aja enggak. Makanya dalilnya Allah menyampaikan orang berzikir dengan orang tidak berzikir sama dengan orang hidup dengan orang mati. Bedanya di situ. Mati ini nggak ada gunanya. Kalau kamu duduk-duduk di antara orang-orang yang tidak berzikir, sama dengan duduk kamu di antara bangkai-bangkai manusia, kata Allah. Jadi zikir tadi sudah meliputi syukur, enak kan? Cuma satu zikir dapat tentram, dapat khusyuknya sholat, dapat barokahnya rezeki, dapat syukurnya cuma satu. Mana kesulitannya? Apalagi ikhlas. Ayo, kayak apa sama ikhlas sekarang? Ibu kok sampai suka nolong orang itu? Iya, karena orangnya tuh baik, makanya saya tolong. Itu bukan ikhlas, itu balas budi. Itu, yang itu gimana kondasan tuh? Jahat orangnya itu. Saya nggak ikhlas. Kalau saya nolong juga hilang karena saya nggak ikhlas. Ngeles itu. Yang dalilnya pakai perasaan. Ya, dalilnya pakai perasaan, pakai nafsu. Cuma namanya kayak dalil. Kalau saya nggak mau pakai dalil itu. Ustaz pakai apa? Saya tiap melakukan sesuatu sampai sekarang karena saya bukan wali. Masih gak ikhlas saya, masih gak ikhlas, paksa mas. Sholat malam lagi, enak-enak tidurnya sudah jam 1, suruh bangun lagi jam 3. Aduh, kalau saya pakai dalil itu percuma, saya gak ikhlas, gak diterima. Lebih baik tidur lagi aja. Buat apa saya lakukan kalau saya gak ikhlas, kalau gak terima? Biar tidur lagi, nanti kalau sudah ikhlas baru saya bangun, nah baru dapat pahala. Tapi sudah kesiangan kan gitu ya. Nah, jadi gimana Ustaz? Saya nggak pakai dari itu, pakai firman Allah, ya toh. Karena itu perintah Allah. Bangun malam itu mau ikhlas mau enggak, samina wato laksanakan. Karena apa laksanakan? Ini menentukan ikhlasnya di mana? Karena Engkau ya Allah. Karena takut kepada Engkau. Tidak apa-apa pertama. Selanjutnya karena cinta kepada Engkau. Karena ini perintahmu ya Allah. Bukan karena siapapun. Ya toh. Jadi sekaligus melawan ketidakikhlasan kita itu tadi, membuat males itu. Jadi saya melaksanakan itu ya karena perintahmu, karena takut dengan perintahmu. Samina wa ta'na, karena Allah. Buktinya kamu kenal nih zikirnya. Allah. Itu bukan lagi saya karena Allah, enggak. Itu harus menyatu dengan darah daging kita. Kalau dilatih, karena masuk di jantung ini, terus masuk ke darah berputar, sekaligus meruqyah iblis yang masuk. Jadi sampai enggak, insya Allah terus meruqyah dirinya, tidak bisa dimasuki jin, tidak bisa dimasuki macam-macam. Selesai, zikir lagi ternyata enak kan? Jadi sampai melakukan semua zikir seperti zaman Rasulullah SAW. Dipanggillah sahabat, dipanggil Rasulullah. Ini orang baru kematian baru ini. Ya, dipanggil Rasul, ada perang. Bayangkan perang ini sama seperti dipanggil ngaji. Perang, samina, berangkat. Masih belum jinabat lagi. Berangkat, mati lagi. Ya, karena keyakinannya mati. Waduh, emannya malu. Kalau tadi meninggal satu perempuan, ini di 30 bidadari yang menyambut memandikan dia. Bahasa memangnya nggak diganti sama Allah.
Makanya kepingin kan ya, ayo perang gitu. Tapi jangan ikut teroris kami nanti. Kalau mau maharnya jihad, jihadnya diajak siapa? Oh, kalau diajak Rasulullah ada hasilnya, kalau diajak orang biasa ya nanti dulu ya. Lihat yang ngajak kan gitu ya. Nah itulah salah satu hasil zikirnya. Terakhir, nah ini pahala. Kata Rasulullah sahabatnya, maukah aku tunjuki, kata Rasulullah, satu pahala yang besar, derajatnya tinggi di sisi Allah, seperti kamu membelanjakan emas dan perak. Padahal sampai emas dan perak gak punya, tapi bisa dapat pahala kamu seperti membelanjakan emas dan perak. Biar punya juga sampai tidak pernah belanjakan, masih dapat. Bahkan ditingkatkan lagi, seperti sampai berjihad di jalan Allah, ya tahu? Sampai-sampai membunuh musuhnya, sampai-sampai terbengkalai. Ya, kamu dapat pahalanya itu. Apa ya itulah harus yang kita kerjakan? Zikir, cuma zikir. Ya kan? Berapa tadi itu mendapat? Terakhir mati sampai biar sampai lulusan Mesir, biar sampai khatam Quran, cuma ini kalbun salim ya semua nih satu-satu. Kalbun salim itu keluar, ruh kita yang bercahaya itu keluar sampai angkat masuk ke kubur, dia terus bercahaya. Karena dengan cahaya itu semua yang mau menghancurkan kuman-kuman tadi itu nggak bisa, makanya steril orang berzikir, boleh dibongkar kuburan, nggak bisa hancur karena steril. Karena cahaya itu nggak bisa apa bakteri itu masuk. Jadi ilmu itu harus jadi cahaya. Nah itulah zikir. Zikir yang mana ya? Yang kita ajarkan. Jadi ini bukan murah-murah, itu bukan main-main. Dan tinggal sampean mau mengamalkan apa enggak. Kalau enggak saya enggak masalah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Karena itu nikmat yang luar biasa. Saya tidak boleh menyembunyikan nikmat. Saya sampaikan kepada yang mau mendapatkan, seperti yang dikatakan dari Rasulullah SAW, mengharapkan kamu itu jangan sampai nanti di akhirat itu Rasulullah kasihan. Makanya dicontohkan awal Rasulullah itu zikir, kasih sebanyak-banyaknya zikir. Rasulullah itu awal dicontohkan itu tadi. Dan kalau mau tahu juga, pertama Rasulullah itu belajar zikir. Loh, iya. Lah sampai mau tiru Rasulullah itu mau tiru apanya? Saudara-saudara kita harus meniru Rasulullah. Apa yang mau ditiru? Ayo satu tak kasih contoh. Kalau di sini banyak kiai, maaf ya Ustadz, kalau habis ceramah pulang malam tok-tok 3 kali nggak dibukakan pintu sama istrinya, harus tidur di luar. Ada yang begitu? Ayo, katanya ceramahnya harus kita meniru Rasulullah, gitu ya? Nggak ada. Saya pernah tanya, punya ini sampai ini Bapak Kiai Ustadz ini kalau pulang gimana malam? Waduh, kalau dibuka usah marah-marah, usah gedor-gedor terus kan. Tapi ceramahnya kita harus mengikuti Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku ada makanan enggak? Kan gitu ya? Enggak ada ya Rasulullah, kalau begitu aku puasa. Kira-kira sampai ini, oh, ayo, ke Bandung dulu. Apalagi yang serem Rasulullah diludahi, dihina di masjid itu, ya toh? Dihina itu. Tapi dia Rasulullah itu tiap hari. Pada satu saat ini sakit, sampai sudah tahu ceritanya. Tanya sama sahabat, kemana orang yang anak yang sering menghina saya, melecehkan saya itu? Ya Rasulullah sakit ya Rasulullah. Ya toh, kalau saya gitu kan langsung ngomong, makanya jangan berani-berani sama kiai kebalat itu. Kalau Nabi tidak didatangi, malah dibelikan roti ya. Kalau kita tompas kali, bengal-bengal ke kiai. Ya toh, padahal kita ini belum dicubit aja sudah, ya toh, udah ngamuk apalagi santrinya. Ini dilempar batu, diapain Rasulullah, kecuali perang. Datanglah Rasulullah mendatangi yang sakit. Yang sakit salah paham. Waduh, ini Muhammad ini mentang-mentang saya sakit baru berani sama saya, kayak gitu. Dikira mau mukul gitu ya. Baru dikira bawa botol. Ini roti. Oh Masya Allah, Rasulullah sampai dari masuk Islam gara-gara akhlaknya, karena bukan fatwanya.
bukan kena dalilnya, bukan. Kita dalil tok, ya toh, alatnya enggak laku. Ya toh, nah, ya, apalagi ini ada ini untuk ibu-ibu ini. Rasulullah itu tiap hari kasih makan orang Yahudi, buta lagi, tuwek lagi, ya toh. Itu dikasih suap, kan tahu ceritanya, disuapi tiap hari ya, makan dari Rasulullah sampai Rasulullah. Tapi ini orang benci sama Rasulullah. Rasulullah dipisu-pisu Rasulullah. Akhirnya Rasul meninggal, ganti Abu Bakar. Abu Bakar melaksanakan, loh ini kok lain ini. Ya memang bukan yang dulu itu, bukan saya, itu Muhammad. Loh, siapa Muhammad? Itu Rasulullah. Loh Rasulullah. Saya sudah ngerumisu-wisu terus setiap hari, padahal saya setiap hari kasih makan. Akhirnya dia masuk Islam karena akhlaknya. Nggak pernah Rasulullah fakta mengeluarkan dalil di situ. Karena akhlaknya coret ini. Gitu. Nah, gitu. Ibu-ibu jangan sampai orang lain ibunya aja cerewet sedikit diusir. Sudah ibunya kasih makan terus gini, terus cerewet sedikit, besoknya ditinggal juga. Apalagi orang lain ya. Tapi kita harus meniru Rasulullah, nggak bisa, karena itu prestasi Rasulullah ya. Yang diikuti itu Rasulullah ini belajar apa gitu loh, itu hasilnya sampai dia bisa berbuat kebaikan, sampai dia bisa ikhlas cinta ridho, itu hasil. Pertama dia belajar apa? Rasulullah belajar apa pertama? Terima ilmu apa? Coba saya tanya sama sampean. Di gua itu terima apa? Ya, suruh baca. Karena suruh baca. Beli, ini suruh baca, beli kitab yang banyak gitu, karena suruh baca. Cerita itu diteruskan, jangan separuh-separuh. Ya, bisa nggak Rasulullah suruh baca itu? Nggak bisa. Utahur Rasulullah itu nggak bisa baca. Ya, padahal tulisannya sudah ada, nggak bisa baca. Dibisiki sama malaikat Jibril 3 kali. Apa yang disuruh baca sama Rasulullah? Sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Allah, sebut-sebut nama Allah, baru bisa baca. Jadi pertama Rasulullah belajar apa? Belajar zikir, nyebut-nyebut nama Allah. Pertama Rasulullah belajar zikir. Dengan zikir itu baru bisa baca. Nah kita makanya dianjurkan, yaitu zikir itu ingat kepada Allah. Sekarang juga dipakai Bismillahirrahmanirrahim, membuka sesuatu. Dan gitu ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim berarti dengan menyebut nama Allah dulu, baru sambil bisa baca, baru boleh membaca, maksudnya begitu. Nah gitu ya. Itu jadi Rasulullah pertama belajar zikir. Nah, jadi itu yang bisa kita tiru. Makanya tadi zikir dulu. Nah, hasil zikir kuat iman, kuat tauhid, baru ilmu masuk. Disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya, bertambah. Itu ini tidak terbina imannya, tidak terima diberi apa, tidak terbina imannya, tidak terbina, tidak bersih tauhidnya, dia ajarin kitab-kitab yang tinggi hikam itu bahaya kalau tidak mengerti. Makanya bisa-bisa tambah lemah syariatnya. Yang gitu ya, belajar hijab bahaya. Kalau imannya nggak bagus, ibarat senjata itu ngawur nanti. Hijab itu senjata Pak, tapi kalau yang pakai nggak beriman, nggak betul menjapakan senjata. Kan gitu ya. Nah pentingnya kita punya hijab, punya zikir ini juga bagus itu. Yang dipakai untuk kepentingan jihad fisabilillah, kepentingan Allah dan Rasulnya, bukan kepentingan kita, gitu ya. Tidak masalah. Ya itu yang bisa berikan terakhir. Mana bukunya? Ini kuncinya. Biar lebih mudah, lebih gampang. Ya, sampai ngaji gini cari seluruh dunia gak ada ini. Kalau ngaji fikih, ngaji ini sampai nonton TV banyak. Ini. Ini kertas ya. Ini saya injek boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Saya robek-robek boleh.
Ya, ambil kotoran boleh. Ini kertas, ini juga kertas, sama ya kertas ya, tapi ada tulisannya. Boleh nggak ini saya robek? Boleh diinjek? Ambil kotoran, kenapa nggak boleh sama kertasnya? Sama jawab dulu, kenapa nggak boleh sama kertasnya? Ada tulisan ini semuzat ya, sama kami la ilaha illallah. Kan gitu ya? Ini kalau ini sambil guyon ya, sampean suruh injek temennya itu gini, tak kasih uang 1 juta pasti sampai injek. Tapi kalau saya kasih 10 juta saya nyuruh injek ini, sampean paling tidak berani. Ya, loh kenapa kok wibawa? Betul ini cuma kertas loh. Ya, ya kan? Kenapa kok wibawa? Di kertas aja ini luar biasa wibawanya, apalagi tadi dimasukkan ke dalam jiwa kita, kira-kira bagaimana? Nah ini harus tahu ini. Kita kebanyakan belum sampai ke situ, sampai di jimat. Sudah bagus juga, tapi mau dipakai terus, masuk WC aja sampai lepas. Ini sudah menyatu dengan darah daging kita. Kalau masuk di dalam darah, dimasukkan ke zikir. Makanya kita mudah diadu domba, diinjek-injek, dihinakan, gara-gara ininya di dalam kosongan. Ini kalau ini dianjur, kalau sudah ini ada di dalam, apa kata Allah? Bismillahilladzi la yadurru. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang hilang, tidak bisa meribut. Ini kuncinya, ini yang hilang ini. Isinya cuma bingung, ya toh, isinya anak, harta, ininya tidak ada, merugikan, melalaikan kamu. Ingat pada ini kuncinya. Nah kita beli ini ada ditempelkan di rumah. Ibu-ibu sering beli taruh di rumah, di pintu. Maksudnya apa? Supaya enggak jin masuk, supaya enggak santet masuk. Memang enggak masuk kemungkinan, tapi masuk ke sampean karena sampean enggak ada tulisannya. Makanya ibu-ibu kesurupan banyak, enggak masuk ke rumah. Tapi saya jinnya pinter, tunggu aja orangnya. Buat apa masuk rumahnya? Yang penting kan masuk orangnya. Nah ini bahaya. Makanya kalau sudah ada ini, ibu sudah bisa meruqyah dirinya sendiri, gak bingung-bingung lagi. Jadi sudah ada pertahanannya ya, ada bentengnya kan begitu ya. Nah ini pentingnya ini. Jadi di bawah kita ini ada ini kosong. Nah ini seperti ini. Nah zikirnya tadi lah, tutup pintu tengah kanan, ilaha illallah. Nah ini ismuzatnya dicatat tulisannya di dalam. Kalau nonton TV, naik mobil dan sebagainya, ya nikmat nggak? Sampai datang ke sini nikmat nggak? Nikmat. Tapi masalahnya sampai ingat nggak pada nikmat, memberi nikmat? Nah ini yang bahayanya. Coba, aduh nikmatnya. Nggak ingat, kufur nikmat, tunggu azabku. Tapi sampean duduk, berdiri, makan, naik mobil, terus nikmat kami dapat, ingat kepada nikmat, namanya syukur, ditambah nikmat. Cuma mainnya di situ-situ aja itu, nggak sulit. Makanya ada mengatakan torekat itu sulit apa? Sampai terima tadi cuma 10 menit nggak sampai selesai, tapi dipakai itu berapa item tadi? Sampai mau guru itu sampai kita berapa habis sampai udah selesai. Kenapa? Dalilnya karena dalilnya mudah, karena Rasulullah menyampaikan. Coba dalil. Kenapa dalil mudah? Ini ada dalilnya. Saat Sayyidina Ali bermohon meminta bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, dia bertanya, tulani apa biturukilallah wa asaliya indallah wa asin ala ibadih wa abdulya indallah qala dzikrullah. Tunjuki ya Rasul jalan yang semudah-mudahnya, yang sedekat-dekatnya kepada Allah, yang seutama-utamanya bisa kepada Allah, yaitu bicara sama Rasulullah, dzikrullah. Jadi zikir inilah yang barusan kita terima. Ya, utama cepat, sudah ketinggalan, lamban lagi, keduluan umur sampai. Jadi kita harus makrifat sampai dulu baru mati. Belum sampai mati ke dalam umur. Kenapa? Kita nggak menuju ke tarekat, jalan menuju Allah.
harus sampai berhenti di situ. Sampai tadi sudah dibawa rohaninya, disisikan si Allah. Berhenti, wukuf, berhenti, jangan kemana-mana lagi, jangan tolak-tolak lagi. Kalau semua sudah tolak lagi bersama Allah, di situ di sisi Allah sampai musuh dalam orang pilihan Allah. Karena di sisi Allah ada Nabi, ada Syuhada, ada Rasulin, semua kumpul. Kalian sudah masuk di situ. Nah, dengan masuk di situ, baru Allah mengatakan, kalian baru mengatakan, iya karena budu, yang tidak kepada yang lain lagi, hanya kepada Allah kita mohon, menyembah dan memohon kepada Allah, baru dapat ihdinas siratal mustaqim. Sampean diberi jalan lewat sini, jalan orang-orang yang aku beri nikmat, Nabi lewat situ, syuhada ikuti jalan orang kembali itu, diberi petunjuk jangan kalau tidak sampai ke kiri goiril, lewat sini ente jalan orang-orang yang aku murkai. Jadi full zikir baru sampai bisa dapat. Tidak bisa cuma diucap iya karena dua iya, nggak bisa diucapkan. Itu masih usul. Mewujudkannya dengan zikir. Inna lillahi wa inna, kalau sampai itu orang beriman kena musibah, ya toh? Disuruh apa? Membaca inna lillahi wa inna, itu keterangannya dari Allah kembali ke Allah, kembali itu zikir. Ini tidak cuma inna lillahi wa inna ilaihi, kembali kepada Allah, kembali tetap di tempat, tidak datang ke dahudur kepada Allah. Nggak bisa. Sampai kalau berlindung sama Allah kayak apa? Baca apa? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditasawufkan. Ya, saya berlindung di pohon itu dari terik matahari. Saya nggak hadir ke pohon itu, ya tetap ada kepanasan. Saya berlindung kepada Allah, saya nggak hudur ke Allah, ya tetap ada digoda setan. Berlindung itu dekat kepada tempat berlindung. Makanya dekat itu pakai apa? Kalau nggak pakai zikir, kamu jauh, aku jauh, kamu dekat, aku dekat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Mari tanya. Mau tanya apa? Baik, para jamaah hadirin undangan, tadi yang sudah menerima talqin, apabila menginginkan satu pedoman, rujukan, panduan, ada 3 buku, 3 kitab ini yang sudah diterjemah. Ini insya Allah mengganti ongkos cetaknya 50.000, 3 buku ini ya. Kalau memang sekarang tidak bawa PC, ini saya titipkan ke Pak Saroni, barangkali besok atau kapan mau ambil di Pak Saroni, saya titipkan. Baru kami bawa ada beberapa, barangkali ada yang memerlukan untuk urut-urutannya amalia hari-harian, nanti lengkap di sini semua. Dalil-dalilnya Quran, hadis, ijma, kiasnya ada supaya lebih jelas. Nah, kadang-kadang kita kitabnya mana, sumbernya mana, apa ada aliran sesat. Nah, ini maka kita adakan kitabnya. Nanti harganya berapa? 50.000. Kalau belum apa saya titipkan, mudah-mudahan sampai datang beli lagi digratiskan sama tuan rumah. Alhamdulillah. Barangkali ada kiai di sini yang bisa menutup doa. Ada Pak Kiai yang bisa menutup doa? Nah, kita tutup dengan doa. Nanti selanjutnya kita bermusyawarah, bersalaman dengan guru kita, kiai kita, supaya kita semua lebih berkah. Tapi ini sebelumnya ini Pak tuan rumah, Syaiful Hajat, ada apa? Ada pesan-pesan, ada. Bi
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى